Selamat pagi, Shalom, saudara-saudari, dan juga sahabat-sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan, ini adalah hari karunia Tuhan yang baru. Mari kita bersukaria. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, kami memuliakan Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau puja Engkau. Terima kasih untuk hari ini, Bapa. Kami masih diberi kesehatan, ada kekuatan. Terima kasih untuk mukjizat yang sudah terjadi juga Tuhan. Buat mereka yang meminta kesehatan, kekuatan, kesembuhan. Dan mereka sudah mendapatkannya. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk segala berkat yang sudah tersedia bagi kami hari ini. Kami mau terima semua itu Tuhan dengan ucapan syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa, buka hati kami, telinga kami untuk firman Tuhan. Kami mau belajar, biar kami boleh menjadi pemenang di dalam peperangan, di dalam kehidupan kami di dunia ini. Di dalam nama Yesus, kami terima firman-Mu dan kami ucap syukur. Amin. Mazmur 118 ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Haleluya saudara, kita mau bersuka setiap hari. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita dalam segala keadaan. Sebab Allah itu baik. Kita nyanyikan hari ini, harinya Tuhan. Oh puji Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nyanyikan sekali lagi saudara-saudara bisa berteriak. Saya di sini nggak bisa keras-keras karena anak-anak masih pada tidur. Tapi ini udah juga cukup keras. Puji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka cita. Kita mau bergembira. Karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Amin. Mari saudara kita baca pembacaan firman hari ini. Kita masih dengan Injil Matius, masih panjang sekali sampai akhir, tapi kita mau setia dan kita mau sabar dalam segala perkara. Pembacaan hari ini diambil dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Sebenarnya cuma 10 ayat tetapi dibagi dalam 3 judul. Penyingkiran ke Mesir dengan judul ini dari ayat 13 sampai dengan ayat ke-15. Terus pembunuhan anak-anak di Bethlehem itu dari ayat 16 sampai 18, sedikit-sedikit ayatnya. Dan kembali dari Mesir itu dari ayat 19 sampai 23. Jadi sebenarnya cuma 10 ayat. Saya ambil 3 sekaligus karena memang cuma sedikit-sedikit, cuma 3 ayat, 4 ayat ya. Oke, kita mulai. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia."
Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan, saudara. Kita lihat Matius 2 ayat 13. Kita lihat ayat per ayat ya, supaya lebih detail. Ketika orang Majus pergi, malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf. Lagi-lagi di dalam mimpi. Dan malaikat ini menyuruh Yusuf untuk membawa Yesus dan ibunya ke Mesir, untuk tinggal di sana sampai malaikat muncul lagi nanti dengan pesan yang berikutnya. Dan kita lihat yang bahasa Inggris ayat 13, apa yang dikatakan di sana. Dua ayat 13. Yang B-nya aja saya baca ya. Dia bilang, rise, take the young child and his mother. Saya cuma mau lihat di kata-kata itu, karena dalam bahasa Indonesia juga dibilang the young child and his mother. Ya, malaikat tidak bilang take your child and your wife. Karena malaikat mau menegaskan di sini yang penting ya, pribadi yang penting tentang Yesus. Jadi ditekankan tentang the young child. Dia tidak bilang your child, karena memang Yesus bukan anak Yusuf, dia anak Allah. Dan his mother, tidak mengatakan and your wife. Kalau kita bilang your wife atau istrimu, berarti yang menjadi tekanan adalah Yusuf, istri Yusuf. Tapi dibilang di sini his mother, the child mother, berarti ibu dari anak dari Yesus ini. Ya, ini juga untuk memberikan satu keterangan tentang hubungan antara Yesus dengan ibunya. Ayat ke-14 sampai 15, Yusuf kemudian bangun dari mimpinya, dan malam itu juga ia membawa Yesus dan Maria ke Mesir. Dan mereka tinggal di sana sampai Herodes mati. Dikatakan dalam Alkitab hal ini sesuai dengan nubuatan Nabi. Nubuatan Nabi itu ada di Hosea 11 ayat 1. Hosea 11 ayat 1 kita baca. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Itu nubuatan Nabi. Mengapa
Yusuf dan Maria ada di Mesir. Dia lari karena pembunuhan dari Herodes. Dan dari sana dia akan dipanggil keluar dari Mesir lagi. Ayat 16-17 tentang pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Herodes sangat marah setelah dia tahu dan sadar kalau dia diperdaya oleh orang Majus. Ia kemudian menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Sesuai waktu yang diketahuinya dari orang-orang Majus, kita belajar kemarin ya, bahwa dia bertanya dengan teliti kepada orang Majus kapan mereka melihat bintang itu, dan dari situ dia memperhitungkan berapa lama sampai dia tertipu. Orang Majus yang ditunggu tak datang, dia bisa perhitungkan sekitar 2 tahun. Jadi Herodes dia sangat teliti dan juga quite smart ya, sedikit pandai untuk cari tahu tentang anak ini, karena dia tidak mau ada raja lain selain dia di negeri itu. Ayat 18. Matius kembali mengambil nubuatan Nabi Yeremia. Sama bunyinya di ayat yang kita kembali ke Matius 16. Matius 18. Matius 2 ayat 18 mengatakan, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kalimat ini atau ayat ini sama persis dengan yang ada di Yeremia 31 ayat 15. Yeremia 31 ayat 15, suatu nubuatan yang diambil lagi oleh Matius untuk dimasukkan ke dalam penulisannya. Saya kira Matius hanya mau mengingatkan kembali akan apa yang ditulis di Yeremia itu, supaya atau sebagai suatu kiasan betapa kesedihan atau broken heart-nya ibu-ibu yang kehilangan anak-anaknya. Dia menuliskan ini bagaimana ibu-ibu yang anaknya di bawah 2 tahun dibunuh oleh Raja Herodes. Pasti banyak isak tangis saat itu. Ayat 19, malaikat Tuhan tampak lagi kepada Yusuf setelah Herodes mati. Ayat 20, malaikat menyuruh Yusuf untuk membawa Yesus serta ibunya kembali ke Israel. Ayat 20-21. Karena malaikat bilang yang mau membunuh Yesus yaitu Herodes sudah mati. Kita lihat lagi di ini kedua kalinya Matius menulis ibunya atau malaikat mengatakan ibunya. Ya, ambil anak itu, bawa anak itu dan ibunya. Jadi ditegaskan sekali lagi bahwa Yesus bukan anak kandung Yusuf. Makanya malaikat mengatakan the young child, anak itu. Dan Maria tidak dikatakan bahwa istrimu, anakmu dan istrimu, tapi dibilang the mother of the child, ibu dari anak itu, atau his mother. Anak itu dan ibunya bawa serta dengan kamu, pergi. Matius menulis ibunya, dia tidak menulis Maria atau nama ibu Yesus ya. Kita lihat dalam pembacaan ini, ibunya. Ya, Matius menulis dari sudut pandang Yusuf. Jadi nama Maria tidak banyak disebutkan di sini, tapi mungkin juga dia menuruti apa yang dikatakan oleh malaikat. Malaikat mengatakan dan ibunya, jadi dia menulis seperti apa yang dikatakan ibunya. Dia tidak menuliskan nama Maria. Ayat 22-23. Tetapi ketika Yusuf mendengar bahwa Arkelaus yang memerintah menggantikan ayahnya Herodes, ya dia disuruh kembali keluar dari Mesir. Tetapi ketika dia mendengar bahwa anaknya Herodes Arkelaus sekarang memerintah dan dia sama kejamnya,
dia jadi takut. Tapi malaikat Tuhan itu menyertai dia. Malaikat Tuhan mengatakan kepadanya di dalam mimpi lagi, supaya ia pergi ke Galilea, ke sebuah kota yang bernama Nazaret, ke daerah dari mana Maria berasal. Kita baca dari Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Lukas 1. Di situ dikatakan bahwa mereka berasal dari Nazaret. Ayat 26 dan 27. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Kita akan lihat nanti di Injil Lukas, nama Maria disebut sering di situ ya. Dan di situ juga dijelaskan jelas sekali bahwa Maria berasal dari Nazaret, dan ketika malaikat datang mengatakan Maria akan mengandung Yusuf dan Maria, mereka tinggal di Nazaret. Jadi mereka kembali ke daerah asal mereka. Setelah pembunuhan selesai, mereka pergi ke Mesir, dari Mesir mereka kembali ke Nazaret. Poin apa yang kita dapat dari pembacaan hari ini, saudara? Kita lihat Matius seperti yang pernah saya katakan dari awal, pembacaan Gospel Injil Matius ya, penulisannya dari sudut pandang Yusuf. Akan berbeda dengan apa yang ditulis dengan Lukas, nanti kita baca. Yusuf adalah keturunan dari Abraham, dari Yehuda, dan dari Raja Daud. Dia punya hati yang penuh ketaatan, patuh, dan takut akan Tuhan. Dan karena penulisan dari Matius ini dilihat dari sudut pandang Yusuf, jadi jarang sekali menyebutkan nama Maria dalam bacaan kita tadi. Malaikat pun menyebut Yesus sebagai anak itu, the young child, dan ibunya, ya, the mother, his mother. Tidak menyebutkan Yesus dan Maria. Yusuf, Maria, dan Yesus tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Nubuatan di Hosea 11:1 yang mengatakan dari Mesir kupanggil anakku itu. Bukan berarti Yesus berasal dari Mesir. Ya, sesuai dengan nubuatan ini dia bilang dari Mesir kupanggil anakku itu. Yesus tidak berasal dari Mesir, tapi Yesus diumpamakan seperti Musa. Dia adalah Musa perjanjian baru. Musa membawa dan memimpin orang Israel keluar dari perbudakan Firaun di Mesir. Tapi Yesus, the new Moses, Musa yang baru itu, dia memimpin dan membawa umat Israel dan setiap orang yang percaya keluar dari perbudakan dosa. Dan Hosea 11 ayat 1 yang mengatakan dari Mesir kupanggil anakku itu, ini juga bisa berarti secara harafiah ya, bahwa Yesus yang pada waktu itu di Mesir bersama ayah ibunya Yusuf dan Maria, mereka dipanggil keluar dari Mesir untuk kembali ke tanah ibunya, yaitu Nazaret, di mana Maria dan Yusuf tinggal sebelumnya. Kita mendapatkan suatu hikmah dari pembacaan hari ini, bahwa ketika kita taat, patuh, dan takut akan Tuhan, Dia akan selalu melindungi dan memproteksi kita dari rencana-rencana jahat si iblis melalui orang-orang yang dipakainya. Seperti rencana Herodes untuk membunuh Yesus dan anak-anak lain. Tapi Tuhan memproteksi karena Allah sudah mempunyai rencana atas anak ini. Begitu juga dengan kita anak-anak Allah. Kalau ada rencana-rencana orang lain, rencana-rencana iblis yang hendak menjatuhkan kita, merampas kita, ada proteksi, saudara. Jangan takut, Allah beserta kita. Dan ada hikmat lain juga yang kita ambil dari pembacaan ini.
yaitu ketika kita dianiaya, suatu saat pada akhir zaman akan ada penganiayaan, saudara. Kita juga lihat dari pelayanan Paulus ketika dia dianiaya di suatu tempat, dia pergi ke tempat lain. Ini wisdom, ya, bukan ketakutan. Jadi kalau ada orang yang dianiaya di tempat yang dia memberitakan Injil tidak diterima, dia harus pergi, ya, ke tempat lain. Pergi di sini seperti saya katakan bukan karena takut, tapi karena ada hikmat Allah yang menuntun mereka, membawa mereka keluar dari penganiayaan dan ancaman. Supaya pelayanan mereka, biasanya misionaris, evangelis, penginjil, ya, mereka mengalami tekanan seperti ini. Ini supaya pelayanan mereka tetap Tuhan pakai. Ada waktunya. Kalau Tuhan bilang belum waktu engkau untuk mati, Tuhan akan berikan hikmat. Mereka akan pergi ke tempat lain lagi sampai waktunya. Seperti pelayanan Paulus. Sebelum waktunya dia mati, bagaimanapun Paulus dianiaya, dia kembali bangun, pergi ke tempat lain. Suatu tempat dianiaya, dia pergi ke tempat lain. Ini yang kita pelajari juga, saudara. Dan saat ini saya mau berdoa untuk orang-orang ini, untuk penginjil-penginjil, untuk misionaris, untuk evangelis. Banyak dari mereka menerima penganiayaan karena menyebarkan firman Tuhan. Saudara, betapa kita yang bisa membaca firman setiap hari, yang bisa memuji Tuhan anytime kita mau, berdoa senantiasa, tidak ada ancaman, tidak ada tekanan, tidak ada konsekuensi buruk kalau kita melakukan itu, tapi kita masih malas untuk melakukannya. Banyak orang-orang yang ingin hidup di dalam Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, tapi tekanan di sekelilingnya. Mereka menghadapi ancaman, mereka menghadapi tekanan, tapi mereka tetap di dalam Tuhan. Kita berdoa untuk orang-orang ini, terus kita berdoa untuk orang sakit, dan untuk segala masalah yang lain. Mari kita angkat tangan kepada Bapa, berdoa, memberkati, meminta perlindungan kepada orang-orang yang tertekan, kepada misionaris penginjil. Mari kita berdoa. Oh Bapa Surgawi, kami mengingat saat ini saudara-saudara kami, mereka Tuhan yang mau mengenal Engkau, mau membaca firman Tuhan, mau memuji Engkau dan berdoa, tapi mereka hidup dalam tekanan, dalam ancaman. Bapa, kami berdoa meminta proteksi daripada Engkau. Roh-Mu melingkupi mereka, menjaga mereka, memproteksi mereka, sehingga Tuhan mereka boleh luput dari segala ancaman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami turunkan Roh Allah, kami lepas Roh Allah untuk melindungi, melingkupi, menjaga mereka, biar mereka tetap taat kepada Engkau dalam segala tekanan yang mereka hadapi. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri perlindungan, kekuatan dan hikmat juga buat para misionaris, penginjil, evangelis, dimanapun mereka berada. Mereka yang masuk ke daerah-daerah pedalaman, mereka yang masuk ke negara-negara yang besar, tetapi mereka tidak mau terima. Orang-orang di pedalaman, orang-orang di negara besar, mereka menolak penginjilan, mereka menolak Injil, mereka menolak Yesus. Tuhan, kami berdoa, Tuhan kuatkan, berikan hikmat dan proteksi buat para penginjil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa di dalam nama Yesus untuk mereka yang menolak firman Tuhan, mereka yang menolak keselamatan di dalam Yesus. Bapa, tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, mereka boleh dengar nama Yesus. Mereka buka hati. Mereka buka hati. Kami percaya Bapa,
penginjilan, penuaian terjadi di mana-mana menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau proteksi umat yang haus akan Engkau, akan firman Engkau, yang mencintai Engkau. Proteksi over them, Lord. Dan juga kami berdoa untuk mereka yang menolak. Biar Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang mampu melembutkan hati mereka. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk yang sakit. Kami sudah melihat Tuhan betapa banyak mukjizat mereka yang sembuh dari penyakit. Karena mereka taat takut akan Engkau. Mereka angkat tangan kepada Engkau, berserah kepada Engkau. Taruh tangan kiri saudara di tempat yang sakit, di kepala, dimanapun, di sekujur tubuh kalian yang merasakan sakit, dan tangan kanan kepada Bapa di sorga. Bapa, terima kasih. Kami sudah melihat banyak mujizat, kesembuhan terjadi. Semua karena kasih karunia Engkau. Pada hari-hari terakhir Engkau katakan, akan banyak nubuatan terjadi. Akan banyak mujizat terjadi. Karena kami mau, Engkau mau, makin banyak orang dimenangkan. Makin banyak tuaian. Bapa, terima kasih, biar mereka yang sudah sembuh menjadi kesaksian. Membawa berita kesaksian juga buat orang lain. Menguatkan orang lain menjadi saksi. Terima kasih untuk mereka yang sudah sembuh Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang masih belum sembuh. Bapa, ajar mereka untuk tidak jemu-jemu, berdoa, percaya bahwa mereka sudah sembuh. Ada iman yang diperkatakan, ada iman yang dilakukan. Mereka bangkit. Roh mereka bangkit, tubuh mereka bangkit. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh otoritas Allah, aku berkatakan kesembuhan, healing to your body, to your mind, in Jesus' name. Dalam nama Yesus, engkau sembuh. Terima kesembuhan daripada Allah. Engkau anak Allah. Rumahmu bait Roh Kudus. Hidupmu diberkati. Terima kesembuhan dari Yesus. Amin. Bapa, kami mau datang juga untuk setiap kami yang mengalami segala masalah lain Tuhan. Masalah hati, yang masih ada dendam, yang masih ada kepahitan. Juga untuk pengampunan Tuhan, betapa beberapa orang banyak tidak bisa mengampuni. Oh Tuhan, kami aku mau memberikan satu visi kepada mereka Bapa. Ketika Engkau mengampuni, Engkau yang salah atau orang lain yang salah, Engkau melepaskan bebanmu. Engkau menjadikan dirimu plong, hatimu lega. Jadi kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau lakukan, engkau tidak membawa lagi beban itu. Pengampunan sangat penting untuk pembaharuan hati kita. Mari angkat tangan kita dua-duanya kepada Bapa di sorga. Bapa, kami puja Engkau. Kami sembah Engkau, sebab Engkau Allah yang baik. Kami mau sembah Engkau, sehingga berkat-Mu turun. Kami angkat tangan ke atas, dan tangan Tuhan turun kepada kami. Membawa berkat buat mereka yang memerlukan berkat. Buat mereka yang meminta pekerjaan. Berkat-Mu turun atas mereka yang meminta pengampunan. Berkat-Mu turun atas mereka yang meminta kelepasan. Berkat-Mu turun atas mereka yang meminta kekuatan. Berkat-Mu turun atas mereka yang meminta kesejahteraan. Terima kasih Tuhan.
Berkat-Mu ada pada setiap kami. Kami hanya mau angkat tangan kami ke atas. Kami bawa hati kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. It's very simple. It's very simple, saudara. Bukan dengan perbuatan Engkau. Bukan dengan sesuatu yang harus Engkau lakukan supaya Engkau menerima berkat itu. Hanya datang kepada Bapa. Sujud kepada Dia. Minta dengan sungguh. Dan Dia Bapa yang mengasihi. Dia akan memberkati. Dan Dia sudah memberkati. Terima itu dengan iman. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik. Setiap pencobaan, segala sesuatu yang tidak baik, bukan datang dari Engkau. Si iblis hendak mengganggu kami, mengambil kesejahteraan kami, mengambil iman kami. Tapi biar roh Engkau yang ada di dalam kami, menguatkan kami. Dan kami bisa hardik semua suara-suara yang jahat, semua keinginan-keinginan yang jahat. Kami lepaskan, kami tantang, kami lawan dengan roh Allah. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah terima segala sesuatu yang baik dari Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan. Terus hidupkan iman saudara. Dan hidup kita berkemenangan. Tuhan Yesus